Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai laba akuntansi versus laba fiskal dalam rekonsiliasi fiskal mata kuliah praktikum pajak penghasilan badan dan orang pribadi. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Ervan dengan NIM akhir 188. Lalu yang kedua ada Hafizah Didia Safin dengan NIM akhir 190. Lalu yang ketiga ada Niko Rafael Samuel Manik dengan NIM akhir 174. Dan yang terakhir ada Mufairus Marvelo Moga dengan NIM akhir 156. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pengertian rekonsiliasi fiskal, penyebab terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, berikut juga dengan contoh kasusnya, serta cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum masuk ke contoh kasus, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal gitu kan. Rekonsiliasi fiskal itu apa sih sebenarnya? Jadi rekonsiliasi fiskal itu adalah proses penyesuaian laba rugi antara laba komersial yang disusun berdasarkan SAK atau standar akuntansi keuangan menjadi laba rugi fiskal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Nah, rekonsiliasi fiskal ini diperlukan karena terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan terhadap suatu transaksi. Nah, hasil dari rekonsiliasi fiskal ini akan digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Pada dasarnya, perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal muncul karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan maupun biaya atau beban. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat dua jenis koreksi, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal atau penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena terdapat biaya yang menurut akuntansi diakui sebagai beban, tetapi menurut ketentuan perpajakan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beberapa contohnya antara lain adalah denda pajak, sanksi administrasi perpajakan, biaya untuk kepentingan pribadi pemilik, dan sumbangan yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Sementara itu, koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang mengurangi laba fiskal. Kondisi ini dapat terjadi ketika biaya menurut ketentuan fiskal lebih besar dibandingkan biaya menurut akuntansi, atau terdapat pendapatan yang termasuk bukan objek pajak. Jadi, melalui adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, laba komersial yang terdapat dalam laporan keuangan dapat disesuaikan menjadi laba fiskal yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus rekonsiliasi fiskal. Nah, di suatu perusahaan, itu perusahaan PT Maju Jaya pada tahun 2025, melaporkan laba komersial sebesar 1 miliar rupiah. Dalam laporan laba rugi, perusahaan terdapat beberapa transaksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya sumbangan sebesar 50 juta. Lalu yang kedua, ada denda pajak sebesar 20 juta. Lalu yang ketiga, penyusutan menurut laporan keuangan komersial sebesar 100 juta. Sedangkan menurut ketentuan fiskal, penyusutan yang diperbolehkan sebesar 150 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, langkah pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang memerlukan koreksi fiskal. Lalu, biaya sumbangan sebesar 50 juta merupakan koreksi positif. Dan denda pajak sebesar 20 juta juga merupakan koreksi positif. Sehingga, total koreksi positifnya adalah 70 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya, terdapat perbedaan penyusutan antara komersial dan fiskal.
sebesar 50 juta rupiah. Oleh karena itu, penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan komersial. Maka dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar 50 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian kasus dan kesimpulan. Nah, setelah seluruh koreksi itu diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya penghasilan kena pajaknya. Nah, untuk perhitungannya itu sebagai berikut. Tadi kan diketahui bahwa laba komersialnya itu sebesar 1 miliar rupiah. Lalu ditambah oleh koreksi fiskal positif itu sebesar 70 juta rupiah. Dan dikurangi oleh koreksi fiskal negatifnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, dengan begitu diperoleh bahwa hasil PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya itu sebesar 1 miliar 20 juta rupiah. Nah, apabila kita menggunakan tarif PPh badan sebesar 22%, maka PPh terutangnya itu 22% dikali sama PKP-nya, yaitu tadi 1 miliar 20 juta rupiah. Maka diperoleh untuk PPh terutangnya itu sebesar 225 juta 400 ribu rupiah. Nah, dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal itu memiliki peran yang penting dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan nantinya. Tanpa adanya rekonsiliasi fiskal, perusahaan berpotensi salah dalam menentukan besarnya kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif itu memiliki peran yang sangat penting dalam praktik akuntansi perpajakan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami ucapkan maaf dan terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Diva selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pajak penghasilan dan juga teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.